tadi pas interview sama Kak Arif dan juga Kak Ismail, semua pada nanya teman-teman redaksi, Dokter Tirta di mana? Jalan. Datang. Jalan lagi edukasi tadi. Edukasi, luar biasa, semangat banget. Ini yang keberapa kali datang ke Makassar? 8. Keempat kali? 8. 8 kali itu. Kayaknya buka masker dulu. Gak mau, nanti digoreng. Netizen jahat ya sekarang ya. Nah, ada netizen yang baik, cuman ada yang pengen goreng kayak Indomie. Itu sempat lihat tadi sebelum datang ke sini masih sempat live terus update. Itu Ya. netizen Makassar ya yang komen-komentar di. Enggak, banyak kok semuanya kalau ketika saya update Makassar ya insya Allah pasti netizen Makassar yang update. Oke, Dokter Tirta apa kabar? Alhamdulillah baik. Di Makassar udah kemana aja? Tadi saya Ransi kemarin bertemu dengan Pak Gubernur dan Pak Wali, terus ke Rumah Sakit Unhas, terus ketemu dengan teman-teman JDN, yaitu JDN itu Junior Doctor Network, di bawahnya Ikatan Dokter Indonesia. Terus ke toko pasti Swencare, diskusi juga mengenai brand lokal, apa yang kita bisa lakuin buat COVID. Lalu ke beberapa tempat yang markasnya relawan milenial untuk sharing supaya mereka bisa membantu masyarakat juga. Itu berarti banyak banget ya sekarang jadwal-jadwalnya Dokter Tirta selama di Makassar. Iya, padat. Saya sampai malam nanti, insya Allah, tapi besok pagi udah harus pulang. Selama berapa hari berarti di sini? 3 hari Dari ya? Senin, Selasa, Rabu. Terus mungkin banyak yang penasaran juga nih, sebenarnya misi dari Dokter Tirta untuk datang ke kota Makassar itu apa sih? Yang jelas gini, Makassar ini kan salah satu yang kemarin masih red zone. Terus teman-teman saya di sini banyak, terutama yang dokter dan brand lokal dan UMKM. Bersama niat saya di sini adalah kita tahu bahwa di Makassar lagi hangat isu-isu yang membenturkan nakes sama rakyat. Nah, tugas saya itu meminimalisir konflik horizontal tersebut, bahwa nakes itu selalu di belakang rakyat. Nah, tugasnya adalah supaya kita menyampaikan info ini dengan baik, maka kita bekerja sama dengan berbagai macam lini, dari organisasi kemasyarakatan pemuda OKP, lalu teman-teman dari relawan milenial, teman-teman influencer, teman-teman penggerak brand lokal, ada teman-teman industri kreatif, lalu dokter-dokter untuk kita tergabung dalam sebuah gerakan yang berbahasa Makassar namanya Nakke Peduli COVID. Terus kita dari situ ingin memberikan narasi namanya bahagia bersama di Makassar. Intinya semakin kita bahagia, semakin COVID kita bisa lawan. Jangan kita termakan oleh adu domba dan termakan narasi ketakutan yang membuat kita tuh malah imunnya semakin rendah. Gitu. Berarti selama di Jakarta mungkin Kak Tirta ini, sorry saya panggilnya Kak biar agak akrab. Jakarta apa Makassar? Enggak, selama di Jakarta, pada saat di Jakarta Kak Tirta mengikuti juga perkembangan atau informasi-informasi terkait kota Makassar untuk masalah saya masih COVID. ingat Maret April kita sempat donasi beberapa di sini. Yap. Dan itu lancar jaya. Rumah Sakit Unhas sempat menjadi pusat donasi APD, tetapi pada bulan Mei Juni itu malah anehnya malah tekanan ke nakes yang meningkat. Benar-benar. Isu-isu miring yang meningkat. Dan kalau menurut dari atau pandangan dari dokter sendiri nih terkait banyaknya berita-berita yang beredar ya seputar penanganan COVID di Kota Makassar itu seperti apa? Apalagi kan ada yang sampai mengambil jenazahnya, pasien PDP yang diambil jenazahnya itu sempat juga diikuti ya informasinya. Kalau dari saya sendiri sih itu mengakibatkan yang pertama adalah itu akibatnya bukan salah siapa-siapa ya. Saya nggak bisa nyalain masyarakat juga. Dikarenakan masyarakat juga dapat info yang nggak jelas. Jadi salahnya adalah banyaknya komunikasi yang terputus dan komunikasi yang menyampaikan nggak sempurna. Sehingga karena nggak ada komunikasi, orang-orang masyarakat ini lebih percaya pada info yang salah yang beredar masif di grup WhatsApp dan laman media sosial. Dan itu yang tugas kita meluruskan hal itu. Dan sejauh ini mungkin dari Dokter Tirta sendiri, istilahnya kan kalau kita berbicara tentang strategi-strategi baru yang apa yang akan dijalankan, istilahnya sudah dari Maret kemarin semua sudah genjor-genjoran untuk melakukan berbagai strategi dalam penanganan COVID. Ada tidak strategi baru yang dimunculkan lagi khususnya untuk Dokter Tirta sendiri? Kalau strategi yang di sini jujur baru, yang pertama adalah kalau biasanya kita edukasi atau the point, kita pelan-pelan akan mulai dari pasar, kita edukasikan apa itu COVID secara ringan, tidak memaksa masyarakat juga, tapi lebih pada anjuran. Lalu ke RT RW, gotong royong juga dibantu oleh stakeholder yaitu pemerintah dan juga nakes. Baru di situ nanti kita akan masuk ke edukasi menggunakan media-media besar di Makassar sendiri agar info narasi positif ini tersampaikan. Berarti mulai dari yang bawah dulu sampai ke atas untuk melebar informasinya. Iya, dan kita narasinya nggak ketakutan, tapi narasi kita bahagia bahwa COVID itu ada. Itu tagline-nya tadi ya, bahagia bersama. Iya, toko sama Nakke bersama, Nakke Peduli COVID. Jadi kita bahayanya tuh ada, tapi kita lawan.
Jangan kita takut-takutin. Kalau kita takutin dan malah kita termakan provokasi, yang ada kita malah semakin gampang sakit. Dok, kalau melihat kondisi Makassar sekarang seperti yang dari pandangan dokter sendiri gimana? Saya sih melihatnya di beberapa tempat udah ada pakai masker dan kawan-kawan. Cuman komunikasi yang baik sehingga mereka lebih ngerti COVID itu dangernya ada. Itu aja. Dari seluruh kepadatan aktivitas dari Dokter Tirta sendiri, merasa risih nggak sih atau sudah merasa capek dengan kondisi saat ini? Saya sih capek dengan hujatan netizen aja, tapi tetap survive. Karena kan kita nggak bisa berbuat baik tapi nggak dicacatin kan. Tapi kalau untuk melayani saya nggak. Masih sampai sekarang masih di sini. Ya benar. Ada beban tersendiri nggak? Apalagi kan Dokter Tirta ini merupakan influencer juga, public figure juga istilahnya karena sudah dikenal oleh masyarakat banyak. Ada beban tersendiri nggak? Apalagi ini terjun langsung untuk penanganan COVID-19. Kalau beban, ada beban tersendiri? Beban? Nggak ada. Sebagai influencer, public figure? Nggak. Ikhlas-ikhlas saja saya. Jadi terdorong memang dari niatan hati? Iya, have fun aja kalau saya. Maksudnya menolong tuh membuat saya untuk membuat perasaan saya lebih lega aja. Kalau untuk bisnisnya semua? Bisnisnya lancar, alhamdulillah. Lancar ya? Toko saya di sini 3 kan. Makin rame ya setelah pandemi? Iya, pada waktu PSBB hancur lebur, tapi ketika setelah PSBB lumayan sih. Dan saat ini, apa yang menjadi progres dari Dokter Tirta sendiri, selain dari penanganan COVID dan membantu para relawan? Jelas kita tetap koordinasi untuk mengadakan talkshow yang rutin di media, antara dokter dan UKM dan juga influencer untuk sharing mengenai kebaikan di radio-radio. Ya. Satu lagi dok, yang paling terkenang mungkin ya, kalau terkenang apa teringat ya? Teringat selama proses penanganan, apalagi dokter dari Maret kemarin udah genjor-genjoran juga turun langsung. Apa yang paling terkenang selama penanganan COVID? Ada pasien yang mengucapkan terima kasih walau kakaknya meninggal dikarenakan COVID. Itu dia mengucapkan terima kasih lewat DM panjang lebar dan itu membuat saya terharu. Itu nggak pernah saya lupain. Kenapa bisa? Kan istilahnya kan, masa cuma seseorang itu yang mengucapkan terima kasih? Banyak, tetapi ketika dikala dia kena musibah dan akhirnya kakaknya meninggal karena COVID, dia masih mengucapkan terima kasih ke saya. Oh iya dok, ini kan masih banyak juga yang lalai terkait dengan protokol kesehatan, misalkan salah satunya hal kecil saja mengenakan masker. Ada yang ingin disampaikan nggak untuk para mungkin Tribuners? Kalau buat teman-teman Tribuners, ya protokol kesehatan itu salah satu poin penting supaya kita bisa mencegah COVID. Yang penting kita cuci tangan dan pakai masker di segala aspek kehidupan. Emang sih, kita tuh pembiasaan, kayak dulu kalau kita pakai motor harus pakai helm, ya ini pembiasaan yang baru seperti itu. Dan jangan takut untuk sakit kalau kamu emang melakukan protokol ini. Pesan-pesan mungkin yang ingin disampaikan ke para Tribuners terkait mungkin kita harus semangat untuk menjalani hari-hari kita di tengah pandemi ini. Kalau buat Tribuners yang penting teruslah optimis dan teruslah sebarkan narasi kebahagiaan. Hindari perdebatan kalau kalian hanya digoreng doang, karena perdebatan yang tidak berujung itu artinya dua-duanya sama-sama kalah, mudaratnya lebih banyak. Jadi lebih baik kalian berjuang untuk demi kebaikan karena itu menabung pahala di atas. Oh ya, mungkin ini pertanyaan yang paling apa ya? Yang paling singkat tapi mungkin bermakna. Kak, katanya terakhir tadi. Iya, tapi ini terakhir lagi. Nggak habis-habis saya soalnya Kak. Penasaran soalnya. Dari Dokter Tirta sendiri kan bukan cuma sebagai seorang dokter. Pengusaha juga iya. Influencer juga iya. Dokter juga iya. Semuanya bidangnya berbeda-beda. Di antara ketiga bidang tersebut, mana yang paling nyaman dijalani? Saya meriksa pasien sih. Jadi dokter ya? Iya, cuman karena sekarang saya bisnis dan saya juga mau kuliah untuk IKM dan pengen buat rumah sakit, jadinya saya nggak praktek dulu. Kalau disuruh pilih ketiganya? Dokter. Jadi dokter. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Jawaban tadi telah menutup perbincangan kita dan terima kasih juga buat Dokter Tirta sudah berkesempatan hadir di studio mini kami. Merdeka! Sampai jumpa dan jangan lupa untuk like, share, subscribe. Dok, bantu juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya berita kebaikan bisa viral di mana-mana. Sampai jumpa, saya Desi Triana pamit undur diri bersama narasumber saya, Tirta! dadah.